Oke teman-teman, kembali lagi di channel Bursa Kerja. Kali ini kita akan membagikan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru Ikatan Dinas Politeknik Statistik tahun akademik 2020-2021. Apa aja sih program studi yang akan diterima? Jangan ketinggalan. Simak video ini sampai habis. Pada tahun akademik 2020-2021, Politeknik STIS akan menerima mahasiswa dengan status ikatan dinas sebanyak 600 orang dengan rincian. Yang pertama, program studi Diploma 3 150 mahasiswa dengan program studi Diploma 4 sebanyak 300 orang dan komputasi statistik program Diploma 4 150 mahasiswa. Untuk lulusan Diploma 3 akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara dengan golongan 2C dan akan ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk lulusan Diploma 4 juga akan diangkat sebagai calon aparatur sipil negara dengan golongan 3A yang akan ditugaskan di kantor Badan Statistik atau kementerian, lembaga, dan instansi lainnya di seluruh Indonesia. Selama masa pendidikan, mahasiswa dibebaskan dari biaya pendidikan atau tanpa uang saku. Sistem seleksi. Seleksi dilaksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama, itu tahapan seleksi kompetensi dasar dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN yang berkoordinasi dengan Politeknik Statistika STIS. Pada tahap kedua, tes TPA menggunakan sistem ujian berbasis komputer. Dan yang ketiga, tes kesehatan atau kebugaran. Pada setiap tahapan tes, ini berlaku sistem gugur. Jadi, teman-teman harus siap dalam setiap tahapannya. Persyaratan untuk ikatan dinas. Untuk mengikuti proses seleksi PMB Politeknik Statistika STIS, peserta harus memenuhi yang pertama itu ada persyaratan umum. Persyaratan umum itu terdiri dari yang pertama sehat jasmani dan rohani atau layak untuk bekerja dan beraktivitas baik di ruangan maupun di lapangan dan bebas dengan narkoba. Yang kedua, tidak buta warna baik total maupun parsial. Untuk pengguna kacamata atau lensa kontak, rabun jauh atau plus rabun dekat dapat diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Selanjutnya, lulusan SMA. Yang ketiga, lulusan SMA, peminatan dari MIPA atau IPS, semua program studi. Dan dari SMK, peminatan teknik komputer dan informatika, khusus untuk program studi komputasi statistika dengan program Diploma 4. Selanjutnya, nilai matematika kelompok A atau umum dan bahasa Inggris minimal 8 skala 1 sampai 100 atau 3,20 skala 1 sampai 4,0. Bagi yang belum memiliki ijazah, melampirkan surat keterangan hasil ujian sementara. Umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 Desember 2020. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS sampai dengan pengangkatan jadi PNS. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Bersedia mematuhi peraturan Politeknik Statistika STIS. Bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas bagi yang dinyatakan lulus seleksi dan mengikuti pendidikan di Politeknik Statistika STIS. Setelah dinyatakan lulus pendidikan di Politeknik Statistika STIS, bersedia ditempatkan di BPS, kementerian, lembaga, instansi lainnya untuk sesuai penempatannya di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten atau kota. Dan persyaratan khusus untuk program Diploma 3 bagi peserta yang berdomisili di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara dibuktikan dengan kartu keluarga. Nah, berikut ini prosedur pendaftarannya. Yang pertama itu, pendaftar mengakses portal SSCASN di alamat ini. Nanti akan saya bantu buatkan di link deskripsi. Lalu, membuat akun dengan menginput nomor induk kependudukan yang ada pada KTP dan nomor yang ada pada kartu keluarga. Selanjutnya, pendaftar login ke SSCASN dengan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan pada portal sebelumnya. Selanjutnya,
pendaftar memilih sekolah kedinasan Politeknik Statistika STIS dan dilengkapi biodata diri. Ingat, saat memilih, kalian hanya bisa memilih satu sekolah kedinasan dan tidak boleh lebih. Pendaftar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Selanjutnya, pendaftar mengakses portal SPMB di alamat ini dan login dengan menggunakan nick dan password yang sesuai dengan portal pada saat kalian mendaftar. Setelah login, pendaftar akan mendapatkan kode pembayaran dan diminta untuk memverifikasi email. Pendaftar membayar biaya seleksi dengan menggunakan kode pendaftaran tersebut melalui Bank BRI sebelum batas waktu dan pembayaran yang telah ditentukan. Setelah melakukan pembayaran, pendaftar kembali login ke portal SPMB Politeknik Statistika STIS untuk mencetak kartu tanda peserta ujian dan pendaftar mengikuti petunjuk yang tercetak pada kartu tanda peserta ujian masuk dan kemudian mengikuti petunjuk yang tercetak pada KTP UM tersebut. Dan terakhir, waktu dan lokasi tes akan diumumkan melalui portal SPMB Politeknik Statistika STIS. Nah, mengenai biaya seleksi, calon peserta dikenakan biaya seleksi sebesar 300.000 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015. Untuk jadwal kegiatan, teman-teman bisa lihat di sini. Pendaftaran dibuka dari tanggal 8 sampai 23 melalui online. Selanjutnya, pada bulan Juli akan dilakukan ujian tahap pertama yang dinamakan ujian SKD. Dan yang ketiga, pada 4 Agustus tahun 2020 pengumuman hasil ujian tahap pertama. 4-5 Agustus pendaftaran ulang untuk mengikuti ujian tahap kedua, tes potensi akademik matematika. Dan itu dicek di portal SPMB Politeknik STIS. Nah, ujian pada tahap kedua ini dilaksanakan di lokasi pilihan di 34 provinsi. 24 Agustus, pengumuman hasil tes ujian tahap pertama di portal SPMB Politeknik Statistika. 26-27 Agustus 2020, pendaftaran ulang online mengikuti ujian tahap ketiga, tes kesehatan dan kebugaran di portal SPMB Politeknik ke Statistika. 1-3 September 2020, ujian tahap 3, tes kesehatan dan kebugaran, dan lokasinya nanti akan diumumkan di portal SPMB Politeknik Statistika STIS. 22 Desember 2020, pengumuman hasil tahap 3 itu diumumkan di portal SPMB Politeknik Statistika STIS. Begitu juga dengan pendaftaran ulang akan diumumkan pada tanggal 22 sampai dengan 23 September 2020. Pada tanggal 28 sampai dengan 30 September 2020, melakukan pendaftaran ulang dan verifikasi berkas di kampus Politeknik STIS. 1 Oktober, penyambutan mahasiswa baru bagi yang telah dinyatakan lolos dari verifikasi berkas. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober, melaksanakan kuliah semester ganjil di kampus Politeknik Statistika STIS. Nah, bisa kalian lihat di sini ada portal resmi dan alamat panitia pelaksana. Jika kalian mengalami kendala, silahkan hubungi nomor yang tertera di sini. Instagramnya juga ada, Facebook, Twitter. Nah, bagi teman-teman yang telah melihat informasi yang ada pada video ini, segera lengkapi berkas kalian dan lakukan pendaftaran sesuai prosedur yang telah ditentukan. Semoga sukses!